Kita akan buka firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ditampilkan. Oke, saudara, perhatikan di sini yang membawa Alkitab. Biasanya semua ada baunya gini ya. Silakan, nggak usah baca di sini, baca di sini aja ya, sama-sama semuanya. Kita baca bersama-sama. Semua ini berbahasa Indonesia kan? Sini ada yang bahasa Inggris? Oke, bahasa Indonesia. Oke, kita baca sama-sama. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Sama-sama. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekaknya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan di sini. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sudah, kita akan belajar tentang cerita Lazarus ini yang baru saja kita baca. Judul khotbah saya Living on Purpose. Kalau Anda bahasa Inggrisnya kalau Living on Purpose agak aneh kali ya. Judulnya kayak gitu. Karena kalau on purpose itu sengaja gitu ya. Jadi hidup dengan sengaja. Nah itu kalau judul bahasa Indonesia nggak pernah ada khotbah hidup dengan sengaja seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita mengerti arti sengaja itu sesuatu yang bisa bersifat negatif dan bisa bersifat positif. Betul? Misalnya ada seorang sengaja membunuh orang itu negatif atau positif? Negatif. Tapi ada orang dengan sengaja menaruh uangnya di situ biar orang yang malu-malu ya, yang tinggi hati nggak mau terima uangnya, dia bisa ngambil itu, jadi ketemu uang seperti itu. Itu positif atau negatif? Halo? Positif. Jadi kalau kita berbicara tentang sengaja itu bisa positif dan bisa negatif. Saudara yang kekasih, kehidupan kita ini, saya percaya saya dan Anda tidak pernah minta untuk dilahirkan. Ada di sini yang minta untuk dilahirkan? Gak ada. Adam dan Hawa pada waktu penciptaan pertama, Adam dan Hawa tidak pernah meminta Allah untuk menciptakan mereka. Tetapi Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan sengaja, dengan purpose, dengan tujuan. Saudara, dan Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6 setelah Tuhan menciptakan hari ke-1 dengan sampai hari ke-5. Terciptalah Adam dan Hawa ini. Dan mereka tinggal di Taman Eden dengan tujuan Allah yang luar biasa. Walaupun dengan sengaja Allah menciptakan mereka. Mereka tidak pernah sekali lagi minta diciptakan, tapi mereka diciptakan dengan tujuan Allah. Amin. Tahukah Anda bahwa Anda diciptakan Tuhan dengan tujuan Allah? Apapun latar belakangmu, siapapun orang tuamu, Anda diciptakan Allah. Sengaja Allah menciptakan Anda dengan maksud dan tujuan Allah yang mulia ada. Amin. Untuk itu jangan pernah Anda merasa tersakiti pada waktu orang menganggap Anda mungkin kurang baik atau kurang indah, kurang elok, atau kurang. Saudara, jangan pernah merasa disakiti atau tersakiti, karena Anda sungguh berharga di mata Tuhan. Ada amin. Ingat baik-baik, Anda gak pernah minta dilahirkan, tetapi dengan sengaja Tuhan melahirkan Anda. Tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Firman Allah berkata Dia menciptakan kita untuk kemuliaan Dia. Saudara, setiap kali Anda lihat dirimu, Anda harus lihat bahwa aku diciptakan untuk kemuliaan Allah. Amin. Mungkin ada orang yang melihat dirimu tidak mulia, tetapi Anda harus ingat Anda diciptakan untuk kemuliaan Allah.
Allah memandang kau, Dia melihat kemuliaan yang ada di dalam dirimu. Ada amin. Tahukah Anda bahwa Anda diciptakan dengan saya serupa dan segambar dengan Allah? Siapa yang tahu? Tahu dong, di kitab Kejadian Anda baca. Ulang dari sini baca kitab Kejadian kalau yang mau tahu. Saudara yang kekasih, manusia diciptakan adalah makhluk yang paling mulia. Karena manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Allah punya tujuan. Dengan sengaja Dia ciptakan kita karena Dia punya tujuan yang mulia atas hidup kita. Saudara, ingat baik-baik. Allah punya tujuan atas setiap ciptaannya Dia. Tidak ada satupun di dunia ini tanpa tujuan Allah. Tetapi manusia pertama jatuh di dalam dosa, melanggar firman Allah. Dikatakan di firman Allah, upah dosa ialah maut. Maut ialah terpisah dengan Allah. Arti terpisah dengan Allah di sini bukan terpisah dengan Allah dalam kurun waktu hanya sejenak atau hanya beberapa saat, tetapi maut berarti terpisah dengan Allah di dalam kekekalan. Karena Allah adalah kudus, Dia tidak mengenal dosa. Pada waktu ada dosa, Allah tidak bisa bergabung dengan dosa karena Dia kudus. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, berapa dosa di Taman Eden dilakukan manusia waktu dia jatuh? Ada yang tahu? Berapa? Yang keras. Tenang aja, dapatnya tetap 100 kok kalau salah pun. Saudara yang kekasih, satu dosa telah terpisah dari Allah. Karena Allah adalah kudus adanya. Jadi jangan suka nunjuk orang berdosa. Karena satu dosa aja udah disebut berdosa. Kadang kan kita suka lihat, itu orang dosa banget, padahal kita berbohong. Betul? Padahal kita beriri hati, baru sakit hati, baru punya niat jahat. Saudara, jangan pernah menuduh orang dan jangan pernah menghakimi, karena Tuhan gak pernah ngajarin kayak gitu. Penghakiman itu Tuhan yang punya, bukan kita, oke? Ya, kalau ada orang yang berdosa, Anda selidiki dirimu. Ya, saudara yang kekasih, perhatikan di sini. Satu dosa memisahkan manusia dari Allah, dan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Why? Kenapa? Karena manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya untuk sampai pergi ke surga, untuk menemui Allah. Gak mungkin. Karena sudah berdosa. Gak mungkin kan? Kecuali orang benar yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau orang berdosa, how come dia bisa menyelamatkan diri yang berdosa untuk jadi benar? Itulah sebabnya 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan penyelamatan umat manusia. Amin. Karena Dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Makanya Tuhan datang ke dunia ini mau menyelamatkan ciptaannya, makhluk yang paling mulia, yang diciptakannya dengan purpose, dengan tujuan. Sengaja diciptakannya untuk tujuan yang mulia. Dia mau menyelamatkan ciptaan ini. Tetapi Tuhan sekali lagi, Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi kepada manusia. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Anda diberikan kebebasan untuk percaya atau tidak percaya. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya jadi kepada seseorang. Kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi kepada manusia, kepada seseorang. Jadi kalau suami dan istri memaksakan kehendaknya, bilang Tuhan aja gak pernah maksain gue, apalagi lo ya. Saudara, Tuhan mau kita benar-benar percaya, karena kita mau percaya. Saudara yang kekasih, keselamatan ditujukan kepada umat Allah. Semua kita ini anak-anak Tuhan, tapi telah terhilang karena dosa. Yesus, Dia datang ke dunia ini, Dia disebut anak Allah. Bukan Allah beranak, bukan, Allah tidak pernah mengandung. Tetapi Allah menjelma menjadi manusia. Dia mau menjelma, mau menjadi anak kayak, mau menjadi apa kayak, Dia sanggup karena Dia adalah Allah. Adakah ada men?
Dia bisa menjelma menjadi apa aja. Kenapa sulit? Kita yang mau menjelma menjadi sesuatu itu nggak mungkin bagi kita. Betul? Tapi kalau Allah, Anda dari nggak ada menjadi ada. Amin. Dia sanggup menciptakan. Dia sanggup membuat apa saja. Perhatikan, saya mau mengantar kita sehingga kita bisa melihat siapa diri kita. Oke, baru saya akan bahas ini. Cepat bahas. Saudara, hidup kita ini dengan sengaja Allah buat untuk tujuan yang mulia. 2000 tahun yang lalu, anak Allah, yaitu namanya Yesus naik di atas Calvary, dia mati untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Dia tebus kita. Jadi kalau Anda diselamatkan itu bukan usahamu, tapi itu pemberian Allah, anugerah Allah. Katakan amin. Dikatakan di kitab Efesus, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kita gak boleh memegahkan diri karena keselamatan itu adalah gift, pemberian Allah, bukan usaha kita. Bukan karena kita manusia berdosa. Hakam kita mau berusaha manusia berdosa? Gak bisa. Waktu kita percaya diberikan anugerah keselamatan. Ini tujuan Allah supaya suatu hari kelak nanti kita tinggal bersama-sama Dia dengan kekekalan. Nah, di kitab ini yang baru kita baca tentang Lazarus dibangkitkan, dikatakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Kita balik tadi ke Yohanes 11 ayat 1. Namanya Lazarus, dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, ini kisah tentang Lazarus. Ini kakak beradik, Marta, Maria sama Lazarus. Lazarus adiknya dari Marta dan Maria. Ayat 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Anda pernah baca mungkin ya? Ya, ada wanita yang ada lagunya juga ya, yang menyeka rambutnya ya di kaki Yesus. Dia taruh minyak mur dulu dan dia seka. Karena itu Maria ini kakaknya si Lazarus. Oke, ini cuma kisah aja, saya nggak akan bahas di sini. Dan ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Yesus ini Tuhan, makanya dengar di sini dibilang, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Amin. Mana? Tampilkan tadi. Dan Lazarus yang sakit itulah saudaranya. Keduanya perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, bilangnya apa? Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Oke? Dan apa yang terjadi? Ayat 4, tampilkan ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Perhatikan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, ayat 4 ini saya mau bahas. Saudara yang terkasih, jadi pada waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus dia sakit, ya dia sakit, dan Tuhan berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Perhatikan, ada nggak orang yang memberitahu di cerita ini kepada Yesus dan bilang, Yesus, Lazarus sakit dan tolong Tuhan Engkau sembuhkan dia? Ada nggak tadi ada baca? Nggak ada yang beritahu, saudara. Ya, tetapi Yesus berkata di sini, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saudara, tahukah Anda bahwa tujuan Allah di dalam hidupmu itu bukan tujuanmu? Allah yang mempunyai tujuan atas hidupmu. Terkadang kita mau berusaha untuk mencapai tujuan kita, dan kita berusaha mati-matian untuk mencapai tujuan kita, dan usaha mati-matian itu tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, dan mungkin juga menghasilkan, saudara. Tetapi sesuatu atau tujuan yang dicapai oleh manusia itu nilainya tidak kekal, nilainya temporary, nilainya sementara. Tapi tujuan Allah dalam hidup manusia itu nilainya kekal. Firman Tuhan ini nilainya kekal. Apa yang keluar dari mulut Allah itu nilainya kekal. Karena Allah itu kekal. Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kekal itu tidak ada beginning, tidak ada end, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kekal nilainya. Kalau kita manusia di dunia ini ada awal, ada akhir. Makanya dikatakan ada waktunya Anda dilahirkan, ada waktunya Anda meninggalkan dunia ini. Betul? Tapi Allah tidak. Yesus, dia dibangkitkan waktu dia naik ke surga. Betul? Saudara yang kekasih, perhatikan, saya nggak mau bahas terlalu banyak di sini, tapi saya mau bahas tentang purpose-nya Allah dalam kehidupan kita. Jadi inisiatif
tujuan Allah dalam hidup manusia itu tidak dipengaruhi dengan kehidupanmu, tidak dipengaruhi dengan apa yang engkau buat, apa yang engkau lakukan. Allah punya tujuan yang indah atas hidupmu. Lazarus gak telepon Yesus dan bilang, Yesus tolong sembuhkan saya. Betul? Tapi ini inisiatif dari Tuhan. Berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, apapun situasi keadaanmu hari ini, saya mau katakan, ini yang ada di pikiran Tuhan atasmu. Situasi keadaan apapun yang engkau alami, tidak ada yang akan mati, atau tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Katakan amin. Saudara, banyak kali kita dalam kehidupan ini, kita berpikir too much. Tahu? Too much. Kita berpikir overthinking, melebihi yang harus kita pikirkan. Padahal Allah memikirkan kita jauh lebih daripada yang pernah Anda pikirkan. Lebih hebat dari Anda. Katakan amin. Anda harus ingat siapa Anda di mata Tuhan. Amin. Ini penting banget. Kalau kita tahu siapa kita di mata Tuhan, kita tahu bahwa Allah memikirkan masa depan kita. Dia memikirkan kehidupan kita. Amin. Nah, Allah memikirkan tentang apa yang akan dia buat untuk Lazarus. Lazarus hanya diam-diam saja, tetapi Allah punya tujuan. Saudara yang kekasih, saya mau katakan kepada Anda, mari jangan berpikir terlalu banyak. Suatu yang Anda gak perlu pikirkan, jangan dipikirkan. Hari ini cukup untuk hari ini. Saudara, ada satu leader di sini yang baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Berapa minggu ya? 3 minggu? Iya. Ya, 3 minggu yang lalu. Saudara, dia masih meeting. Dia sebenarnya adalah wakil koordinator untuk perintisan gereja ICC. Dan dia berada di Medan, dia mau datang ke Jakarta. Dia mau move ke Jakarta, dia mau pindah. Ngobrol, kita rapat hari Sabtu, kita rapat hari Sabtu pagi. Hari Sabtu malam, dia bicara sama saya di telepon. Jam 11 malam, nggak tahu jam 2 atau jam 3 pagi dia meninggal. Jadi saya orang terakhir berbicara dengan dia. Dia meninggal jam 2 atau jam 3 pagi. Dan waktu itu saya berbicara sama dia, saya bilang, Bang, saya panggil abang, tolong ya bang. Aku bilang ini yang harus di follow up, ini yang jiwa-jiwa ini. Iya dek, dia panggil saya Adek, ya. Saudara di sini orang panggil saya Pastor Desi, Ibu Desi, siapa aja. Tapi kalau udah ketemu teman, tetap aja manggilnya nama saudara, ya kan? Seperti itu. Saudara, dia bilang, Dek, iya. Aku bilang, ya tolong ya bang, gini-gini, iya ya beres-beres. Dan harusnya dia berada di sini, saya nyampe itu tanggal berapa ya? 17 Agustus malam. Seharusnya dia 3-4 hari sebelumnya dia udah ada duluan dengan kali saya, dengan Pastor Doni. Tapi ternyata dia udah pergi meninggalkan kita. Makanya saya bilang, curang lu bang, lu enakan pergi ke sana, kita yang harus meneruskan. Saudara yang kekasih, life is unpredictable. Tidak ada yang tahu hari esok kita. Ada yang tahu? Enggak ada. Kalau kita hidup hari ini, biarlah kita hidup hari ini, dan kita tahu Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Jangan mikirin yang belum terjadi. Kita nggak tahu 10 jam, 2 jam, 5 jam, 3 jam di depan kita. Kita tidak pernah tahu. Amin. Ini firman Allah berkata bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan Lazarus. Dia berkata bahwa ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, makanya kita jangan sok tahu sama hidup kita ya. Kadang-kadang kita suka sok tahu ya. Saking sok tahunya sampai pusing gak bisa tidur. Benar? Ada gak yang pernah sok tahu sampai pusing gak bisa tidur? Oh banyak, saya dulu juga pernah kan. Benar? Kadang kita berlebihan. Saudara, situasi keadaan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan akan ubah itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Anda harus dengar ini. Penyakit ini, pada waktu Yesus mendengar si Lazarus sakit, Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit. Apakah Yesus yang memberi penyakit itu ke Lazarus? Di situ tadi dibilang Yesus memberi penyakit ke Lazarus nggak? Jawab dong. Nah
gitu. Very good, jemaat. Tidak. Tetapi banyak orang selalu berpikir keadaan buruk yang terjadi, oh Yesus beri, Yesus kasih, Yesus kasih. Padahal di sini dengan jelas, Dia adalah Allah penyembuh buat Lazarus. Ada amin? Bukan Allah pemberi penyakit. Saudara, dunia ini sudah jatuh. Kalau kita berbicara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sangat berbeda. Waktu perjanjian baru Anda baca dari Matius sampai waktu gak pernah ada Tuhan kasih penyakit, gak ada Tuhan kasih situasi, gak ada Tuhan kasih masalah, gak ada. Yang ada Dia adalah jalan keluar buat setiap kita. Boleh bilang amin? Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Saudara, penyakit bukan datang dari Tuhan. Tuhan adalah Allah penyembuh buat Lazarus. Makanya Dia punya tujuan atas hidup Lazarus. Kalau hidupmu belum selesai, Anda gak perlu takut. Tidak perlu takut, amin. Mau penyakit segede bagong yang datang, bagong bener gak sih? Saudara, kadang saya bagong, saya juga bingung. Saudara, penyakit segede apapun datang, kalau belum waktu Tuhan, Anda tidak akan pernah pergi. Tapi kalau udah waktu Tuhan, aduh, cuman kesenggol loh. Betul? Amin. Amin. Jadi jangan dikit-dikit takut. Aduh, jantung nih, sama mati sebelah kiri, jantung kiri. Aduh, ini liver nih. Aduh, ini pankreas nih. Ini. Benar nggak? Apalagi kalau umurnya udah yang muda-muda gitu ya, di atas 40 kan masih muda. Udah dikit-dikit. Aduh, jangan gitu. Ya, saudara. Kalau belum waktu Tuhan, seperti Lazarus. Kita lompat di ayat 6. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Jadi Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. Kalau dia tinggal 2 hari lagi udah sakit sekarat, bisa apa itu? Lewat. Dan benar-benar emang lewat dia kan. Betul ceritanya kan? Saudara yang kasih. Saudara, kalau Tuhan dikatakan Tuhan sengaja, bukan berarti Tuhan mau Anda itu sakit tambah parah dulu baru saya datangi Anda. Bukan itu. Tetapi di sini dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau Anda baca yang tadi ayat 4 dikatakan penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Betul? Nah, ayat 6 dia sengaja. Arti sengaja di sini dia punya tujuan. Saudara, kalau kehidupanmu engkau lihat hari-hari ini seperti seolah-olah kok seperti ini, seperti belum ada jalan keluar. Ingat saudara yang kekasih, bahwa Allah punya sesuatu untuk hidupmu. Amin. Ada tujuan Allah atas hidupmu. Dia mau menyatakan kemuliaannya bagimu. Jadi jangan Anda langsung berpikir apa? Negatif. Mati gue nih. Sebentar lagi. Di sini kan katanya terkenal dengan pinjol. Apa? Pinjaman online. Ya? Aduh, nanti tukang tagih katanya. Nanti diceritain ke teman-temannya. Benar? Ke komunitinya sehingga membuat orang malu orang ini. Saudara yang kekasih, bukan berarti Anda boleh pinjol dan Anda bilang kan nanti Tuhan bilang ya nanti dia datang nyatain kemuliaan. Bukan gitu loh. Dengan salah tangkap. Ya. Kalau ada yang kayak gitu, bertobat, datang kepada Tuhan. Minta ampun. Dan Tuhan sanggup menolongmu. Amin. Ya. Jangan Anda tuduh, aduh saya sudah kayak begini, udah gak layak di hadapan Tuhan, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan injek-injek saya loh, nanti Tuhan usir sama saya. Tuhan tidak pernah demikian, ada amin. Dia mengasihi Anda lebih daripada dirinya sendiri. Saudara, 2 hari untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, situasimu seberat apapun hari ini,
Mungkin Anda melihat tambah berat. Anda melihat seperti tidak ada jalan keluar. Lazarus dalam cerita ini akhirnya apa? Mati. Betul? Kalau udah mati, berarti sudah tidak ada jalan keluar. Bagi Lazarus tidak ada jalan keluar. Bagi saudara-saudaranya tidak ada jalan keluar. Betul? Karena udah mati. Tapi bagi Tuhan, dia tidak pernah kenal kematian. Katakan amin. Yang mati ketemu dengan Tuhan pasti bangkit. Beri kemuliaan dong. Jangan takut. Dia Allah yang hidup. Amin. Dan dia hidup selama-lamanya. Saudara yang kekasih, pikiran manusia kadang terbatas. Dan kita coba memikirkan tindakan Allah. Dan akhirnya kita mentok. Saudara, Anda tidak bisa memakai pikiran untuk memikirkan Allah. Tidak. Tetapi Anda harus berdoa supaya Tuhan menyatakan dirinya kepadamu. Minta Tuhan supaya buka mata rohaniku supaya aku bisa melihat Allah. Anda berusaha dengan kemampuanmu sampai kapanmu, sehebat apapun, sejago apapun Anda gak pernah bisa melihat Allah. Tapi Anda bisa minta Tuhan, nyatakan dirimu kepadaku. Amin. Saudara, Anda bisa minta itu kepada Tuhan. Dan Tuhan, dia mengasihimu. Dia adalah Bapakmu. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu Allah, itu Bapakmu? Amin. Dikatakan bahwa dia telah mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Ada amin. Dan anak-anak bisa datang kepada bapaknya anytime, kapan aja. Ada di sini anak-anak malu minta uang sekolah kepada bapaknya. Kan dulu pernah jadi anak-anak semua kan. Ada yang bilang, aduh kok gak enak nih mau minta sama bapak uang sekolah. Malu saya. Ada? Gak ada. Ada pun bapaknya bilang, bapak belum ada uang. Bapak ini gimana sih bikin malu saya? Benar gak? Ya, yang ada kita komplain. Benar? Saudara yang kekasih, kita bisa datang kepada Bapa kapan aja. Dan tangannya selalu terbuka menunggu kita. Haleluya. Saudara, sekali lagi situasi keadaan apapun yang kau alami hari ini, saya mau katakan sekali lagi, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam diri. Satu ayat lagi. Ini untuk ayat yang penutup. Kita pindahkan 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lazarus mati, saudara kekasih. Dan Tuhan berkata, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Apa yang dimaksud di sini, saudara kekasih? Saudara, kalau Lazarus cuma sakit dan Tuhan sembuhkan, saudara, mungkin itu hal yang biasa, betul? Kan banyak tabib juga menyembuhkan orang, benar? Tetapi kalau orang mati bangkit, biar tabib juga gak bisa bangkitin orang mati. Seorang yang sehebat apapun, dokter yang paling canggih di dunia modern saat ini, bahkan tabib yang di dunia masa lalu, saudara, tidak pernah bisa membangkitkan orang mati. Yang bisa membangkitkan orang mati hanya Allah. Amin. Saudara yang kekasih, lebih berat mana? Sakit atau mati? Mati kan? Benar? Saudara, bagi Tuhan mau sakit mau mati dia gak kenal problem. Dia gak kenal problem. Mau sakit dia bisa sembuhkan, mati dia bisa bangkitkan. Kita aja yang suka membuat kelompok-kelompok. Oh, kalau yang ini berat, kalau yang ini susah, kalau ini susah banget, kalau ini ringan, kalau ini bisa lah Tuhan, kalau yang ini udah gak mampu lagi. Kita, walaupun kita tidak mengakui dengan mulut kita, tapi kita kurang percaya. Benar. Pada waktu kita menghadapi situasi dan keadaan yang tidak ada jalan keluar, apa yang ada di pikiranmu? Kurang percaya. Benar? Kita mau cari alternatif yang lain. Kita jalanin pikiran kita sampai akhirnya kita mentok. Baru kita nyerah, kita give up. Itu pun masih kurang percaya, masih gak bisa tidur, masih mikir-mikir. Saudara, saya mau kasih tahu, situasi apapun, mau hidup, mau mati,
mau udah hampir mati, Tuhan tidak pernah kenal masalah. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tetapi kenapa harus mati? Tuhan katakan supaya kita, engkau atau mereka mulai belajar percaya. Semakin sulit dalam kehidupan kita dan terjadi jalan keluar, pasti ucapan syukurnya lebih hebat. Benar? Benar atau benar? Ya. Kalau kecil orang bersaksi, puji nama Tuhan. Saudara, tadi saya lagi masak, terus tiba-tiba tangannya kena pisau, terus berdarah pakai bandage. Tapi puji Tuhan sekarang udah gak sakit. Diketawain orang, benar? Ini mah gak perlu bersaksi. Tapi kalau orang bilang, saya cancer, dan dokter udah angkat tangan, waktu saya tinggal 10 hari lagi, dan Tuhan menyembuhkan saya, orang akan tepuk tangan, amin. Saya mau katakan, mau sakit sekecil itu, saudara mau cancer, mau udah mati sekalipun, apapun itu, Tuhan tidak ada problem dengan seperti itu. Apapun itu ceritanya, saya mau kasih tahu dan jaga tutup, Tuhan punya tujuan yang indah atas hidup. Dia mau menyatakan kemuliaan dalam hidup. Saudara yang kekasih, untuk itu mari, jangan takut, jangan khawatir. Hari ini Dia mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia mau mencari jalan keluar Tuhan. Situasi dan keadaan apapun yang kau alami, serahkan kepada Dia, karena Dia sudah punya rencana atas hidup. Mari saudara, jangan lagi lihat dirimu seperti kau lihat, tapi biar kau melihat dirimu seperti Tuhan melihat. Nama Tuhan